Pernahkah kalian berdiri di bawah langit malam yang gelap, menatap taburan bintang yang tak terhitung jumlahnya, lalu tiba-tiba merasa sangat kecil? Perasaan itu seringkali diikuti oleh satu pertanyaan yang menghantui umat manusia selama ribuan tahun. Dari mana semua ini berasal? Pertanyaan ini adalah hulu dari segala pencarian manusia, sebuah teka-teki yang melahirkan peradaban, filsafat, dan tentu saja agama. Namun, dalam perjalanan mencari jawaban itu, kita seringkali terjebak dalam sebuah pola pikir yang sangat manusiawi, namun mungkin keliru. Kita cenderung merasa bahwa segala sesuatu yang memiliki struktur, keindahan, dan kompleksitas seperti alam semesta ini, secara otomatis harus ada yang menciptakan. Logika ini sederhana. Jika ada lukisan, pasti ada pelukisnya. Jika ada jam tangan, pasti ada pembuat jamnya. Namun, benarkah alam semesta bisa disederhanakan dengan logika mekanistik seperti itu? Disinilah benturan antara intuisi purba kita dan kenyataan kosmik yang dingin mulai terjadi. Kita hidup dalam sebuah era di mana klaim-klaim agama yang sudah mapan selama ribuan tahun mulai berhadapan dengan kejujuran sains yang seringkali tidak nyaman. Disclaimer: video ini dibuat untuk tujuan edukasi, refleksi filosofis, dan diskusi terbuka. Narasi yang disampaikan di sini berangkat dari sudut pandang sains populer, skeptisisme, dan pemikiran kritis. Tidak ada niat untuk menghina keyakinan pribadi siapapun. Penonton diharapkan bijak dan terbuka dalam mencerna argumen yang disajikan, karena mempertanyakan adalah langkah awal dari pemahaman yang lebih dalam. Agama, dengan segala otoritas moral dan sejarahnya, hampir selalu hadir dengan jawaban yang lengkap, siap pakai, dan memberikan rasa nyaman. Ketika ditanya tentang asal-usul keberadaan, jawabannya seringkali instan: Tuhan. Tidak ada keraguan, tidak ada jeda. Seolah-olah kata itu adalah kunci universal yang bisa membuka semua gembok misteri. Namun di sisi lain, sains berdiri dengan sikap yang berbeda. Sains tidak menawarkan kenyamanan dalam kepastian yang buta. Sebaliknya, sains seringkali menjawab dengan kalimat yang mungkin terdengar lemah bagi sebagian orang, namun sebenarnya adalah puncak dari kejujuran intelektual. Kami belum tahu. Perbedaan antara klaim sudah tahu dan pengakuan belum tahu, inilah yang membentuk jurang besar dalam cara kita memahami realitas. Mengapa kita begitu takut pada ketidaktahuan? Mengapa manusia lebih memilih jawaban yang dibuat-buat daripada mengakui bahwa ada dinding besar di hadapan kita yang belum bisa kita panjat? Jika kita melihat ke belakang, ke titik di mana semua yang kita kenal hari ini bermula, kita akan sampai pada sebuah peristiwa yang kita sebut Big Bang. Melalui pengamatan galaksi-galaksi yang saling menjauh, radiasi latar kosmik yang masih bergema di ruang angkasa, dan komposisi elemen-elemen di alam semesta, sains memiliki bukti kuat bahwa sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu, segalanya bermula dari sebuah titik singularitas yang luar biasa padat dan panas. Ini bukan sekadar teori kosong, ini adalah hasil dari ribuan jam observasi dan perhitungan matematika yang presisi. Namun saat sains berhenti di titik itu, karena data belum mencukupi untuk melihat sebelum Big Bang, agama seringkali melompat masuk tanpa ragu. Dengan mudahnya, klaim religius muncul dan berkata, Tuhanlah yang menekan tombol start pada Big Bang. Ini adalah klaim yang sangat menarik, karena ia mencoba menjembatani apa yang tidak diketahui dengan sosok yang dianggap maha tahu. Tapi benarkah klaim tersebut menjawab masalah, atau justru hanya memindahkan masalahnya ke tempat lain yang lebih gelap? Mari kita bedah pertanyaan yang paling sering dihindari. Jika alam semesta begitu kompleks sehingga ia butuh pencipta, bukankah sang pencipta itu sendiri harus jauh lebih kompleks daripada ciptaannya? Dan jika kompleksitas adalah syarat mutlak adanya pencipta, lalu siapa yang menciptakan si pencipta tersebut? Pertanyaan tentang siapa yang menciptakan Tuhan seringkali dijawab dengan argumen bahwa Tuhan adalah penyebab pertama yang tidak butuh diciptakan, yang kekal. Namun, ini adalah sebuah cacat logika yang disebut special pleading atau pembelaan khusus.
Jika kita bisa menerima bahwa ada sesuatu yang tidak butuh pencipta, dalam hal ini Tuhan, mengapa kita tidak bisa menerima bahwa alam semesta itu sendiri atau energi di dalamnya juga tidak butuh pencipta? Mengapa kita harus menambah satu lapisan kompleksitas lagi yang disebut Tuhan, jika pada akhirnya kita harus berhenti pada sesuatu yang ada begitu saja? Disinilah kita melihat bahwa klaim agama seringkali hanya memberikan jawaban yang bersifat menunda, bukan menyelesaikan. Stephen Hawking, salah satu pikiran paling cemerlang di abad modern, pernah memberikan sebuah analogi yang sangat tajam untuk menjawab pertanyaan tentang apa yang dilakukan Tuhan sebelum menciptakan Big Bang. Hawking menjelaskan bahwa bertanya tentang apa yang terjadi sebelum Big Bang sama saja dengan bertanya apa yang ada di sebelah utara kutub utara. Pertanyaan itu tidak memiliki makna karena konsep utara berakhir di titik kutub tersebut. Dalam model Big Bang yang didasarkan pada relativitas umum, waktu itu sendiri terikat pada ruang dan materi. Waktu baru tercipta bersamaan dengan Big Bang, jadi tidak ada waktu sebelum itu. Jika tidak ada waktu, maka tidak ada celah bagi seorang pencipta untuk bertindak, karena bertindak atau menciptakan adalah sebuah proses yang membutuhkan waktu. Dengan kata lain, waktu belum ada bagi Tuhan untuk sekedar bernafas, apalagi merancang sebuah ledakan besar. Ini adalah sebuah tamparan bagi logika tradisional kita yang selalu membayangkan Tuhan duduk di sebuah ruang tunggu abadi sebelum memutuskan untuk membuat alam semesta. Mari kita telusuri satu standar ganda yang sering luput dari perhatian dalam argumen penciptaan ini. Seringkali, para agamawan mengerutkan kening dan menolak mentah-mentah gagasan sains atau filsafat tentang alam semesta yang mungkin saja tidak memiliki awal, atau bahwa energi itu kekal, tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Bagi mereka, sesuatu yang eksis tanpa titik mula adalah konsep yang absurd, aneh, dan dianggap melanggar akal sehat. Mereka menuntut bahwa segala sesuatu di alam semesta ini pasti dan harus ada yang memulai. Namun anehnya, logika kritis ini tiba-tiba mati rasa ketika mereka berbicara tentang konsep akhirat. Ketika narasi beralih pada kehidupan di surga atau neraka, dengan sangat mudah dan tanpa beban mereka mengklaim bahwa kehidupan di sana tidak akan pernah berakhir. Semuanya berlangsung selamanya, abadi, tanpa titik henti. Tidakkah ini sebuah ironi rasionalitas yang luar biasa tebang pilih? Jika kita mau jujur pada nalar, konsep tanpa awal dan tanpa akhir sama-sama bermuara pada satu gagasan yang sama-sama ekstrim, ketidakterbatasan. Jika gagasan tentang masa lalu yang tak terbatas dianggap tidak masuk akal karena nalar manusia menuntut adanya titik nol, lalu mengapa masa depan yang tak terbatas tiba-tiba dianggap sangat wajar dan ditelan bulat-bulat? Secara logika, eksistensi yang berlangsung miliaran, triliunan hingga tak terhingga tahun ke depan sama tidak wajarnya dan sama sulitnya dicerna oleh akal manusia seperti eksistensi yang tidak memiliki awal. Inkonsistensi ini memperlihatkan sebuah fakta yang menarik. Penolakan terhadap konsep alam semesta tanpa awal sebenarnya bukanlah murni karena alasan logika atau nalar yang lurus. Penolakan itu terjadi semata-mata karena konsep tersebut mengancam narasi utama mereka. Memaksa alam semesta memiliki awal adalah satu-satunya cara agar mereka bisa menyelundupkan sosok pencipta ke dalam garis waktu. Sementara membiarkan akhirat tanpa akhir adalah cara untuk menjaga otoritas rasa takut dan harapan manusia tetap hidup selamanya. Sejarah manusia menunjukkan bahwa kita sangat mahir dalam menciptakan apa yang disebut para pemikir sebagai God of the Gaps atau Tuhan di celah-celah ketidaktahuan. Di masa lalu, ketika manusia melihat kilat yang menyambar dan mendengar guntur yang menggelegar tanpa tahu proses atmosfer di baliknya, mereka berkata, itu adalah kemarahan Tuhan. Ketika seorang anak lahir dengan kemiripan luar biasa dengan ayahnya tanpa manusia tahu tentang struktur DNA, mereka berkata, itu adalah keajaiban Tuhan.
Setiap kali ada celah dalam pemahaman kita tentang alam, kita mengisi celah itu dengan sosok Adi Kodrati. Namun, seiring berjalannya waktu, celah-celah itu semakin menyempit. Sains menemukan bahwa petir adalah loncatan elektron, dan genetika menjelaskan bagaimana sifat diturunkan melalui molekul asam nukleat. Setiap kali sains mengisi satu celah, Tuhan terpaksa bergeser ke celah berikutnya yang belum terjelaskan. Masalahnya, ketika kita menjadikan Tuhan sebagai jawaban atas apa yang belum diketahui, maka Tuhan menjadi sosok yang semakin mengecil seiring bertambahnya pengetahuan manusia. Mari kita berandai-andai sejenak. Katakanlah memang ada sesuatu yang memicu Big Bang. Katakanlah ada intelijensi kosmik yang melampaui pemahaman kita. Pertanyaannya kemudian menjadi sangat personal. Apakah itu Tuhan yang sama yang digambarkan dalam kitab-kitab suci manusia? Disinilah letak lompatan logika yang sangat jauh antara penyebab pertama yang impersonal dan Tuhan yang mendengarkan doa, menghukum manusia karena tidak beribadah, atau mengatur apa yang boleh kita makan. Terdapat jurang yang tak terjembatani. Klaim agama seringkali melakukan penyelundupan konsep. Mereka menggunakan argumen filosofis tentang asal-usul alam semesta untuk membenarkan aturan-aturan sosial dan moralitas kuno yang seringkali tidak relevan lagi dengan kemanusiaan modern. Jika Tuhan adalah entitas yang menciptakan hukum relativitas dan mekanika kuantum, apakah masuk akal jika Dia juga sangat marah jika kita mempertanyakan keberadaannya? Apakah pencipta lubang hitam dan nebula yang maha luas itu memiliki sifat-sifat emosional manusia, seperti kecemburuan, amarah, atau kebutuhan untuk dipuji? Ini terasa seperti upaya manusia untuk memanusiakan semesta yang luas dan asing. Kita menciptakan Tuhan sesuai citra kita sendiri, seorang raja, seorang hakim, seorang ayah, agar kita tidak merasa kesepian di tengah kegelapan ruang angkasa yang membisu. Kita memproyeksikan ego kita ke langit dan menyebutnya sebagai kebenaran mutlak. Inilah yang disebut sebagai antroposentrisme, keyakinan bahwa manusia adalah pusat dari segalanya. Agama memberikan narasi bahwa semesta ini adalah panggung dan kita adalah pemeran utamanya. Namun sains memberikan perspektif yang lebih jujur namun pahit. Kita hanyalah debu bintang yang kebetulan bisa berpikir mendiami sebuah planet kecil di pinggiran galaksi yang biasa saja di antara triliunan galaksi lainnya. Kejujuran sains dalam menjawab "kita belum tahu" adalah bentuk penghormatan tertinggi terhadap realitas. Dengan mengaku tidak tahu, kita membiarkan pintu eksplorasi tetap terbuka. Kita tidak mengunci pikiran kita dalam dogma yang ditulis oleh orang-orang ribuan tahun lalu yang bahkan tidak tahu bahwa bumi itu bulat atau bahwa kumanlah yang menyebabkan penyakit, bukan kutukan. Bayangkan jika ribuan tahun lalu, manusia sudah merasa puas dengan jawaban Tuhan yang melakukannya. Kita mungkin tidak akan pernah memiliki antibiotik karena penyakit dianggap sebagai takdir. Kita tidak akan pernah terbang ke bulan karena langit dianggap sebagai wilayah suci yang tidak boleh dimasuki. Kemajuan manusia justru terjadi ketika kita berani menyingkirkan jawaban Tuhan dan mulai mencari mekanisme nyata di balik sebuah fenomena. Setiap kali kita menyingkirkan God of the Gaps, kita selangkah lebih dekat dengan kebenaran yang sesungguhnya. Dan kebenaran itu seringkali jauh lebih menakjubkan daripada mitos manapun. Sains memang belum memiliki jawaban untuk segalanya. Kita belum tahu apa yang ada di dalam lubang hitam. Kita belum tahu bagaimana kesadaran manusia muncul dari jaringan neuron. Dan kita belum tahu pasti apa yang menyebabkan singularitas Big Bang meledak. Namun, belum tahu bukan berarti tidak akan pernah tahu. Dan yang paling penting, belum tahu bukan berarti pasti Tuhan. Mengisi ketidaktahuan dengan Tuhan adalah jalan pintas intelektual yang menghentikan kemajuan. Itu adalah tindakan menyerah sebelum berjuang. Kita seharusnya merasa bangga dengan ketidaktahuan kita, karena itu berarti masih banyak misteri yang menunggu untuk dipecahkan oleh generasi mendatang. Seringkali kita mendengar argumen bahwa sains pun adalah sejenis iman. Namun, ini adalah kesalahpahaman besar. Iman dalam agama menuntut kepercayaan tanpa bukti, bahkan terkadang bertentangan dengan bukti.
Sedangkan iman dalam sains, jika kita boleh menyebutnya demikian, adalah kepercayaan pada metode. Ilmuwan percaya bahwa alam semesta ini memiliki pola yang bisa dipelajari. Dan jika ada bukti baru yang membuktikan bahwa teori lama salah, sains akan dengan senang hati membuang teori itu dan memeluk kebenaran yang baru. Agama jarang sekali melakukan itu. Agama cenderung mempertahankan klaimnya meski bukti berkata sebaliknya, atau melakukan interpretasi ulang yang dipaksakan agar tetap terlihat relevan. Pada akhirnya, kita harus berani menatap kenyataan bahwa alam semesta ini mungkin memang tidak memiliki tujuan intrinsik yang disiapkan khusus untuk kita. Ketakutan terbesar umat manusia bukanlah kegelapan ruang angkasa, melainkan kemungkinan bahwa kita benar-benar sendirian di alam semesta yang dingin dan tak peduli ini. Agama lahir dari rahim ketakutan tersebut. Ia bertindak sebagai selimut pelindung yang menghangatkan kita dari realitas kosmik yang membekukan, membisikkan dongeng bahwa ada sosok Bapa atau Pencipta Agung yang mengawasi setiap langkah kita, mencatat setiap kesalahan kita, dan menyiapkan tempat peristirahat abadi di ujung perjalanan. Tentu saja, itu adalah pikiran yang sangat menenangkan. Sangat manusiawi jika kita mendambakan validasi kosmik semacam itu. Namun kedewasaan sebuah peradaban, sama seperti kedewasaan seorang individu, diukur dari kemampuannya melepaskan ilusi masa kecil dan mulai menghadapi dunia apa adanya, bukan sebagaimana yang ia inginkan. Banyak orang beranggapan bahwa tanpa adanya Tuhan Sang Pencipta yang memberikan tujuan, maka kehidupan ini menjadi nihilistik, kosong, dan tidak bermakna. Namun, kesimpulan itu bertumpu pada premis yang keliru. Ketiadaan naskah kosmik yang ditulis oleh entitas ilahi tidak berarti panggung kehidupan ini kosong. Itu justru berarti kitalah yang memegang penanya. Kitalah yang berkuasa menulis naskah kita sendiri. Makna hidup tidak diturunkan dari langit melalui perantaran nabi atau ukiran di atas batu. Makna hidup diciptakan oleh kesadaran kita sendiri. Cinta yang kita rasakan terhadap keluarga, empati yang kita berikan kepada sesama yang menderita, dan semangat kita untuk terus belajar serta memperbaiki dunia, semua itu memiliki nilai yang nyata dan mendalam, justru karena hidup ini fana dan rapuh. Kita tidak membutuhkan perintah dari luar angkasa untuk menyadari bahwa kedamaian lebih baik daripada peperangan, atau bahwa merawat bumi lebih masuk akal daripada menghancurkannya. Ketika kita berhenti memaksakan konsep Tuhan ke dalam setiap celah ketidaktahuan kita, ketika kita membiarkan misteri Big Bang, asal mula kehidupan, dan teka-teki kesadaran tetap menjadi wilayah sains yang terus dieksplorasi, kita sebenarnya sedang membebaskan diri kita dari dogma yang membelenggu pikiran. Kita tidak lagi harus memelintir temuan teleskop James Webb atau hasil eksperimen partikel di CERN agar sesuai dengan teks-teks kuno yang ditulis oleh manusia ribuan tahun lalu yang bahkan belum memahami konsep tata surya. Sains dengan jujur mengatakan, kita belum tahu. Dan kalimat itu adalah pengakuan paling rendah hati sekaligus paling revolusioner yang pernah diucapkan oleh spesies kita. Kalimat itu tidak menutup pintu pencarian dengan dogma absolut, melainkan membukanya lebar-lebar bagi generasi mendatang untuk terus bertanya, menguji, dan menemukan realitas yang sesungguhnya. Alam semesta yang diungkap oleh sains jauh lebih puitis, lebih megah, dan lebih menakjubkan daripada mitologi penciptaan manapun. Fakta bahwa atom-atom besi di dalam darah kita, kalsium di tulang kita, dan karbon di otak kita ditempa di dalam inti bintang-bintang raksasa yang meledak miliaran tahun lalu, memberikan kita sebuah ikatan yang jauh lebih nyata dengan alam semesta. Seperti yang pernah dikatakan oleh Carl Sagan, kita adalah cara bagi kosmos untuk mengenal dirinya sendiri. Kita bukanlah boneka tanah liat yang ditiupkan roh oleh seorang tukang sulap kosmik. Kita adalah produk dari proses alami yang memakan waktu miliaran tahun. Sebuah kecelakaan evolusioner yang luar biasa beruntung sehingga kini memiliki kesadaran untuk mempertanyakan asal-usulnya sendiri.
Pemahaman ini tidak merendahkan martabat manusia. Sebaliknya, ia mengangkat kita menjadi entitas yang sangat berharga justru karena kelangkaan kita di tengah alam semesta yang tampaknya mati ini. Jadi, ketika ada yang kembali mengklaim bahwa semesta yang kompleks ini pasti ada penciptanya, ingatlah bahwa itu hanyalah intuisi manusia purba yang mencoba merasionalisasi hal yang belum dipahaminya. Sebuah klaim yang selalu gagal menjawab pertanyaan logis berikutnya. Lalu siapa yang mendesain sang pencipta yang super kompleks itu? Jika alam semesta dijelaskan dengan argumen God of the Gaps, maka Tuhan hanyalah nama lain dari ketidaktahuan kita. Jangan takut pada kata tidak tahu, karena dari situlah segala ilmu pengetahuan bermula. Jangan merasa kecil saat menyadari bahwa tidak ada entitas yang mengatur langkahmu, karena di saat yang sama, itu berarti kamu memiliki kebebasan mutlak untuk menentukan arahmu sendiri. Di Silent Majority, kami percaya bahwa kebenaran tidak ditentukan oleh seberapa banyak orang yang meyakininya, atau seberapa keras mereka meneriakannya. Kebenaran seringkali tersembunyi dalam keheningan orang-orang yang berani berpikir kritis, yang berani meragukan narasi mayoritas, dan yang lebih memilih kejujuran pahit daripada kebohongan yang manis. Kami hadir untuk menyuarakan apa yang mungkin selama ini hanya berani Anda simpan dalam hati. Kami bukan di sini untuk mendikte apa yang harus Anda percayai, melainkan untuk mengajak Anda membedah kembali apa yang selama ini Anda anggap sebagai kebenaran mutlak. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jika narasi ini membuat Anda berpikir, merenung, atau bahkan merasa tidak nyaman dalam artian yang positif, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan diskusi-diskusi tajam berikutnya. Bagikan video ini kepada teman-teman Anda yang juga berani mempertanyakan segala hal.